Pada abad ke-16, Portugis datang ke Indonesia karena ingin mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya di Maluku. Jalur lama melalui timur, tengah dikuasai bangsa Arab dan Turki, sehingga harga rempah di Eropa sangatlah mahal. Dengan kemampuan pelayaran yang sudah maju, mereka belayar jauh menguasai Malaka sebagai pintu perdagangan, lalu menuju Maluku. Selain berdagang, Portugis juga ingin memperluas kekuasaan dan menyebarkan agama Katolik, sehingga kehadiran mereka di Indonesia tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga untuk politik dan agama. Satu, Bartolomeu Dias 1487 sampai 1488. Rute pelayaran. Bartolomeu Dias berlayar dari Lisbon, Portugal pada Agustus 1487 membawa 3 kapal. Ia menyelusuri pantai barat Afrika melewati Teluk Guinea lalu terus ke selatan. Dalam perjalanannya ia menghadapi badai besar yang memaksanya berlayar jauh ke laut lepas. Saat badai reda ia menemukan bahwa mereka telah melewati ujung selatan benua Afrika. Tempat itu ia namai Tanjung Badai, yang kemudian diubah Raja Joao II menjadi Tanjung Harapan. Dari situ dia sampai ke perairan Samudra Hindia dekat pantai timur Afrika, lalu kembali ke Portugal pada Desember 1488. Maknanya rute ini membuka jalur laut menuju Asia tanpa lewat jalur darat yang dikuasai Kesultanan Ottoman. 2. Vasco da Gama 1497 sampai 1499. Rute pelayaran. Vasco da Gama memulai perjalanan dari Lisbon pada 8 Juli 1497. Ia menyelusuri pantai Afrika hingga Tanjung Harapan. Rute yang ditemukan Dias lalu singgah di Mozambik dan Mombasa, Kenya. Dari situ ia dibantu pemandu lokal Arab untuk menyeberangi Samudra Hindia menuju Calicut, India Barat Daya. Pada Mei 1498, setelah perdagangan rempah dan membangun hubungan dagang, ia kembali ke Portugal pada September 1499. Makna perjalanan ini menjadi jalur dagang resmi Portugis ke Asia melalui laut, menghubungkan Eropa langsung ke India. Alfonso de Albuquerque mulai menguasai jalur strategis Asia. Pada tahun 1506, ia berlayar dari Portugal menuju India, singgah di Hormuz atau Iran Selatan untuk menguasai jalur masuk Teluk Persia. Pada tahun 1510, ia menaklukkan Goa di India sebagai basis militer Portugis. Pada tahun 1511, ia memimpin armada dari Goa menuju Selat Malaka. Kemudian menaklukkan Malaka dari Kesultanan Malaka. Dari Malaka, ia mengirim ekspedisi ke Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah. Jadi, maknanya yaitu Malaka menjadi transit kapal Portugis sebelum menuju ke Nusantara. Yang keempat, Antoni de Abreu Francisco Serrao yang ke abad 1511 sampai 1512, yang dipimpin Antoni de Abreu dengan diwakili oleh Francisco Serrao. Armada berangkat dari Malaka akhir 1511. Mereka belayar melalui pantai barat Sumatera, lalu menyeberang ke Jawa singgah di pesisir utara yang kemudian menuju ke Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Lombok, dan Flores. Setelah itu mereka tiba di Banda dan Ternate yang di Maluku pada awal 1512. Di sini juga mereka berdagang rempah yang dilakukan dengan penduduk lokal. Serrao bahkan menetap di Ternate sebagai penasihat sultan. Maknanya adalah ekspedisi ini adalah pelayaran Portugis pertama yang benar-benar sampai ke pusat rempah-rempah Indonesia.